Shalom saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai cinta diuji oleh waktu. Sering kita mengutarakan cinta, kita memperhatikan cinta. Tetapi sebenarnya seperti apakah cinta itu? Itu semua akan terlihat setelah mengalami ujian dan diuji oleh waktu. Mari kita renungkan firman Tuhan saudara. Dari 1 Korintus 13 ayat 4-9. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Firman Tuhan jelas katakan saudara, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Saudara, ketika saudara dan saya memiliki kasih itu, akan terlihat bahwa kasih itu sabar, murah hati. Ketika kasih ada dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya, seharusnya kita melihat ada kesabaran, ada kemurahan di dalam hidup kita. Tetapi semua akan terlihat setelah diuji oleh waktu. Setelah berjalan beberapa waktu akan terlihat di mana kasih yang ada dalam diri kita itu akan menghasilkan dan mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah paradigma kita, mengubah karakter kita. Yang tadinya kita pemarah, karena kita tinggal di dalam kasih, otomatis dengan ujian waktu, dengan berjalannya waktu, kasih itu akan membuat kita menjadi sabar. Dengan proses waktu tersebut saudara, kasih itu mengubah kita. Yang tadinya kita tidak murah hati, akhirnya kita penuh dengan murah hati. Saudara, Yesus sendiri datang ke dunia ini, memberikan contoh, memberikan kepada kita kasihnya yang luar biasa. Bayangkan saudara, Yesus ketika datang ke dunia ini, dia tahu semua ciptaannya, dia tahu semua manusia yang ada di dunia ini, dia tahu semua makhluk yang ada di dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan mereka bagaimana selalu menyangkal Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Tetapi dia yang adalah kasih itu, di dalam proses kehidupan yang berjalan, dia percaya kasih itu diuji oleh waktu. Dia percaya dengan waktu tersebut akan menunjukkan bagaimana kasih yang sesungguhnya, kasih Yesus yang luar biasa, yang menimbulkan bagaimana Yesus itu penuh dengan kesabaran, kemurahan. Dia tidak menghakimi, dia tidak menganiaya, dia tidak menuding dan tidak menyalahkan orang lain. Tetapi dengan kasih itulah Yesus menunjukkan dirinya penuh dengan kesabaran, penuh dengan murah hati. Ada suatu ilustrasi saudara. Di suatu pulau terpencil, hiduplah benda-benda abstrak di sana. Seperti cinta, kegembiraan, kekayaan, kecantikan, kesedihan. Suatu saat, badai topan menerpa pulau tersebut. Terjadilah banjir bandang di sana. Terjadilah banjir besar di sana saudara. Dan berusaha untuk menenggelamkan pulau tersebut. Cinta mulai mengalami kepanikan, mulai mengalami ketakutan. Dia berdiri di suatu tempat di mana air banjir sudah mulai memenuhi dan sudah mulai menenggelamkan mata kakinya. Dan air tersebut perlahan-lahan naik. Dengan penuh ketakutan, Cinta melihat tersebut. Suatu saat ketika dia mengalami ketakutan tersebut, tiba-tiba lewatlah kekayaan bersama dengan perahunya. Cinta dalam kepanikan, dia berteriak kepada kekayaan. Kekayaan, kekayaan, tolonglah saya. Kekayaan berkata kepada Cinta, Cinta, mohon maaf sekali. Perahuku penuh dengan harta bendaku. Dan tidak ada tempat lagi untuk dirimu ada di sini. Lalu kekayaan pergi meninggalkan Cinta. Cinta sedih luar biasa. Karena kekayaan meninggalkan dirinya. Tidak berapa lama, datanglah saat itu juga kegembiraan. Cinta melihat kegembiraan dengan perahunya dan dia berteriak, kegembiraan, kegembiraan, tolong saya.
Tetapi kegembiraan sedang sangat bersuka cita. Dia lupa. Dia tidak mendengar ada teman-temannya di sana. Dia tidak melihat ada cinta sedang berteriak. Dia tidak mendengar teriakannya cinta. Dia berlalu begitu saja. Dengan hati yang sedih, cinta pun mengalami kesedihan. Tidak berapa lama, datanglah lewat situ menggunakan perahu, yaitu kecantikan. Pada saat itu, air sudah mulai menenggelamkan tubuh cinta hingga ke pinggang dan basah semuanya. Saat sudah air di pinggangnya cinta, cinta melihat bagaimana kecantikan berlalu melewati situ. Dan dia berteriak, "Kecantikan, tolong saya, tolong selamatkan saya dan bawa saya dalam perahumu." Kecantikan berkata kepada cinta, "Cinta, tubuhmu begitu kotor, penuh dengan lumpur. Kalau kamu naik ke perahu saya akan kotor." Lalu dia berkata, "Maaf cinta, saya tidak bisa membawamu pergi bersama dengan perahu." Dan akhirnya kecantikan itu pun pergi meninggalkan cinta. Begitu gundah gulana, begitu sedih hati cinta karena ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh kecantikan. Dengan saat yang sedang bersedih saat itu, tiba-tiba teman yang bernama kesedihan datang dengan perahu. Dan dia berteriak kepada kesedihan, "Kesedihan, tolong saya, bawa saya naik dalam perahumu." Di mana air sudah mulai memenuhi sampai ke dadanya cinta. Kesedihan berkata kepada cinta, "Mohon maaf cinta, saya sedang bersedih hati. Saya tidak ingin diganggu. Dan saat ini saya sedang membutuhkan waktu. Saya ingin sendirian saja cinta. Jadi saya tidak bisa membawamu pergi serta bersama dengan saya." Kesedihan pergi berlalu saja. Cinta sangat sedih. Semua teman-temannya, kekayaan, kegembiraan, kecantikan, kesedihan meninggalkan cinta. Dia sedih, tidak punya harapan. Tiba-tiba ada suara berkata, "Cinta, mari naiklah bersamaku ke dalam perahuku." Cinta melihat ada seorang tua dan dia naik ke perahunya, dan bapak ini membawanya pergi ke suatu pulau terdekat dan menurunkan cinta di sana. Ketika cinta turun, baru dia tersadar siapakah bapak tua tadi yang menolong dirinya. Dan dia bertanya kepada penduduk yang ada di sekitar pantai tersebut, di sekitar pulau kecil tersebut. Dia berkata, "Siapakah bapak tadi yang menolong saya?" Dan penduduk di sana berkata, "Oh, bapak yang tadi yang menolong dirimu itu adalah waktu." Loh, bapak itu tidak mengenal saya dan saya pun tidak mengenalnya. Kenapa dia menolong saya? Penduduk di sana mengatakan, waktu tahu betapa berharganya cinta itu. Dan dia menilai, dia tahu betapa pentingnya, betapa besarnya nilai daripada cinta itu. Makanya dia menolong diri. Saudara, cinta terbukti dan teruji dengan waktu. Ketika kita memiliki cinta, ada tantangan, ada masalah, semua meninggalkan. Teman kita, saudara kita meninggalkan hidup kita. Tetapi cinta dalam diri kita membuat kita mampu bertahan, membuat kita menghadapi semua godaan dan semua tantangan. Ketika kita memiliki itu, setiap hidup kita, setiap hidup saudara, siapapun juga, mungkin pernah berkata pada pasangan kita, sebagai orang sedang jatuh cinta, bahwa "Aku mencintaimu." Semua itu akan terbukti cinta itu dengan waktu, berjalannya waktu. Ada pepatah yang mengatakan, ketika pandangan pertama membuatnya jatuh cinta, tetapi yang sesungguhnya adalah dengan berjalannya waktu, bukannya pandangan pertama yang membuat cinta, tetapi orang yang jatuh cinta seharusnya saling berpandangan-pandangan selama hidupnya berjalan dengan waktu. Berbicara berpandangan-pandangan berarti fokus pikirannya, fokus hidupnya, cintanya tertuju kepada pasangannya. Saudara, ketika kita memiliki cinta dalam kehidupan kita, seperti Yesus yang memberikan cintanya kepada kita, membuat kita mampu bertahan untuk menghadapi kehidupan kita ke depan. Karena cinta itu yang membuat kita mampu dan berharga di hadapan Tuhan. Ingat saudara, hiduplah dengan cinta yang dari Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.